Ini meskipun masih banyak masalah ya, tetapi perbaikannya dulu Pak, kalau masuk BPJS, peserta BPJS, wah aksesnya susah, terus rumah sakit bilangnya penuh, terus macam-macam 3 hari sudah harus pulang, terus didiskriminasi, ya masih ada kayak gitu, masih ada, tapi sudah jauh berkurang. Selanjutnya kami persilakan untuk Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Gufron, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih Bu Feli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Tentu Bapak Ibu sekalian, para pimpinan Komisi 9, baik tentunya Bu Feli dan Pak Charles, Pak Yahya Zaini, dan tentu Bu Putih dan Bu Nini tidak hadir, serta seluruh anggota Komisi 9 yang kami hormati. Jadi agendanya kan ada 3, yang satu mengenai penjelasan tentang tindak lanjut penghapusan tunggakan, lalu penyampaian tindak lanjut hasil kajian DCS yang tadi sudah, laporan pelaksanaan program JKN tahun 2005 termasuk penggunaan dana DJS Kesehatan. Nah, yang pertama dulu mengenai penjelasan tindak lanjut penghapusan tunggakan iuran bagi peserta PBPU yang non-aktif dan terbukti tidak mampu, baik dari sisi regulasi maupun teknis. Tapi sebelum itu kalau boleh tadi bahwa begini, yang disampaikan tadi Pak Menkes 120.000 sebetulnya diidentifikasi ini. Jadi begini, sistem penonaktifan itu yang PBI ini, khusus PBI yang karena sedang ramai. Dari Kemensos itu ada keputusan, ya, terutama SK nomor 3 yang tahun 2026 berlaku 1 Februari. Nah itu tertanggalnya di situ 22 Januari. Dari Kemenkes lalu didaftarkan ke BPJS untuk tahun 2026 Februari itu ini jumlahnya kayak gitu. Berbasis pada yang keputusan Kemensos tadi. Nah BPJS juga nggak tahu berapa yang dinonaktifkan, yang tidak nonaktifkan dalam pengertian tidak berhak PBI gitu. Lalu dicocokkan, ya. Lalu kemudian surat itu lalu dilaporkan kepada Kemenkes dan Kemensos. Oh, sekian, berarti sekian. Nah itu diidentifikasi yang sampaikan Pak Menkes tadi 120-an ribu, itu yang istilahnya sedang punya penyakit berbiaya katastrofik. Kalau penyakit sendiri nggak ada penyakit katastrofik. Nah, penyakit yang berbiaya katastrofik itu ada memang 120.000, tepatnya 120.472. Nah, oleh Kemensos kemudian dicocokkan lagi. Nah, sekarang sudah aktif kembali ya. Yang butuh cuci darah segala macam itu sudah, yang rame ini sudah diaktifkan kembali. Jadi sebetulnya sudah selesai ini sebetulnya, tapi kan gorengannya belum selesai, itu masalahnya. Jadi itu ada 102.921 gitu. Jadi bukan 120, karena kenapa begitu? Karena seperti Bu Feli sampaikan tadi, sebagian sudah pindah segmen mengaktifkan, atau sebagian sudah lapor ke dinas sosial, kemudian dicocokkan, oh dia perlu pelayanan, diaktifkan lagi gitu. Jadi yang tinggal 102.921 itu sekarang sudah diaktifkan gitu. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, dan tentu tidak seluruhnya 120.000 tadi 472. Nah sekarang kita ke sini mengenai rencana penghapusan ini. Jadi pemerintah tentu akan mengumumkan terkait dengan penghapusan tunggakan iuran ya. Nah, ketentuan lebih lanjut akan disampaikan pemerintah dan akan diterbitkan peraturan presiden terkait hal tersebut, dan ini sudah dibahas, tinggal nanti kita tunggulah keluar peraturan ini. Lalu BPJS Kesehatan tentunya mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Berikutnya. Nah, kenapa? Karena latar belakangnya itu banyak peserta yang non-aktif tadi disampaikan. Kalau dari kepesertaannya BPJS ini luar biasa. Bayangkan tahun 2014 itu kepesertaannya masih sedikit, ya. Belum sampai kira-kira 133 juta. Sekarang ini sudah 283 juta. Bahkan USA-nya itu
ketua atau presiden dari ISA datang ke sini memberikan penghargaan karena begitu cepat. Tapi akhirnya beberapa itu tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Karena menunggak. Nah, menunggak itu ditagih-tagih juga nggak keluar uangnya. Makanya banyak peserta yang non aktif itu karena menunggak iuran lalu mau dihapuskan gitu. Ya, usulan DPR saya kira juga begitu dulu. Terdapat peserta yang mampu membayar iuran bulanan itu mampu, namun tidak mampu untuk membayar akumulasi tunggakan gitu. Nah, masyarakat yang menunggak tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena menunggak gitu. Nah, oleh karena itu prinsip pelaksanaannya peserta tidak mampu bayar tunggakan, terutama masyarakat yang kurang mampu atau miskin ya, ini diberikan penghapusan tunggakan iuran sesuai ketentuan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Nah, nanti kita jelaskan apa itu ketentuannya. Peserta mampu bayar ya tentu tetap harus melunasi tunggakan. Ini yang salah kira. Dia nunggu, loh kapan ini dihapuskan, saya punya utang, padahal dia mampu dan dia dihitung tuh mampu gitu. Nah, manfaatnya tentu bentuk kehadiran negara dalam membantu menyelesaikan kesulitan pembayaran tunggakan iuran masyarakat miskin, terutama yang nunggak tadi. Nah, ini persiapan BPJS Kesehatan yang sudah dilakukan tentang penghapusan iuran ini, kita menyiapkan juknis internal, ini sudah disiapkan. Lalu kita menyiapkan data peserta yang menunggak sesuai ketentuan. Kita siapkan sistem IT-nya, koneksi sistem iuran dengan seluruh channel perbankan dan non-perbankan, yang sekarang jumlahnya payment channel itu sudah lebih dari 1 juta. Lalu penyiapan mekanisme informasinya kepada peserta bahwa Anda punya tunggakan sekian, lalu mau dihapusin. Kalau Anda harus lunasin, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, itu disiapkan. Berikutnya. Nah, jadi hal yang sudah dilakukan ini penyusunan draft peraturan direksi tentang penghapusan piutang iuran. Itu sudah kita siapkan, sudah kita draftkan. Pengembangan website untuk pengecekan penghapusan piutang iuran. Pengembangan sistem penghapusan piutang iuran. Nah, yang sedang penyusunan alur layanan peserta penghapusan piutang iuran di KC dan kanal layanan lainnya. Yang kedua, pengembangan sistem pengajuan penghapusan piutang iuran untuk kategori tertentu. Dia nggak bisa, dia harus ngajuin gitu. Tidak otomatis gitu. Penyusunan strategi sosialisasi dan komunikasi penghapusan piutang. Berikutnya. Nah, sebetulnya ini yang sering ditanyain, berapa kira-kira ya? Kira-kira itu yang punya piutang itu sekitar 23 juta orang, ya, lebih itu. Nah, kemudian yang jumlah totalnya itu sekitar 14 triliun gitu, 14 triliun atau 14 triliun 125.680. Jadi ini yang menunggak. Nah, itu nanti dibagi dua sebetulnya itu. Satu, penghapusan sekali tentunya atau penghapusannya itu sekali. Nah, yaitu PBPU beralih yang menjadi PBIJK itu. Dia dulu mandiri, ya. Lalu enggak mampu terus masuk, seperti yang Kemensos itu masuk ke sini. Nah, itu PBIJK akhirnya itu kita hapus kalau dia menunggak iuran. PBPU beralih menjadi PBU Pemda. Lalu PBPU nonaktif ya, kelas 3 karena dia memang enggak mampu. Nah, bila kemudian hari menunggak lagi, maka tunggakannya ini harus dibayar untuk aktif kembali. Ini yang banyak peserta belum tahu, penghapusan piutang bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dilakukan tanpa persyaratan pembayaran. Jadi untuk yang miskin dan tidak mampu, terutama desilnya tentunya di bawah 4 ya, 1 sampai 4, di bawah 4. Nah, itu bisa otomatis ya. Sedangkan penghapusan piutang bagi di luar fakir miskin, ini kadang-kadang salah kira, ya, dia nunggu itu penghapusan, orang yang dan ini penghapusan piutang bagi di luar fakir miskin dan di luar orang tidak mampu dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran. Jadi ini harus diketahui karena dia kira tidak. Nah, tentu sedang peserta yang sudah meninggal
atau yang ganda kayak gitu itu dihapus ya, selamanya. Dan penghapusannya akan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali gitu untuk orang-orang yang katakanlah tadi sudah meninggal dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kemudian mengenai yang ketiga, karena yang kedua sudah disampaikan, yang ketiga yaitu laporan pelaksanaan program JKN tahun 2025 termasuk penggunaan dana DJS tadi. Kalau kita lihat Bu, dulu tahun 2014 persentase sebagaimana tadi kami sampaikan itu 133 juta jiwa, 2005 itu sudah 282.739.458 jiwa atau sekarang sudah 283 juta. Jadi besar sekali dan cepat gitu. Nah, sudah lebih dari 98,62%. Itu susunannya, ya ini segmentasinya PBI berapa dan lain sebagainya. Itu ada. Kalau dari kabupaten kotanya, ya, provinsinya juga tambah dari 31 provinsi itu tahun 2023, 24, 35 provinsi. Ya. Nah, tadi sampaikan juga turun di tahun 2025, 2026 ini, kayak gitu. Nah, kabupaten kota juga begitu ya, jadi tambah tapi akhirnya juga turun sedikit. Berikutnya, nah yang menarik bahwa FKRTL itu di banyak negara itu, contoh di Jerman tuh, turun. Setelah ada AOK, ada sistem jaminan. Di Indonesia itu tumbuh terus, ada BPJS, ini banyak tidak ketahui ya. Itu FKRTL atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, tumbuhnya 1.513. Setelah ada BPJS Pak, itu 1.513. Artinya rumah sakit itu menarik untuk investasi, untuk pertumbuhan ekonomi. Dan orang yang bisa melihat itu lalu bikin rumah sakit. Nah kami, lah ini harus dilihat dong pemerataannya. Akhirnya BPJS setelah minta-minta nggak ada istilahnya bikin atlas, ya, di mana harusnya orang investasi, BPJS bikin. Nanti bisa dilihat di web kita, itu namanya Atlas SIG, ya, Atlas ya, SIG gitu. Itu kalau mau investasi di mana loh? Kalau situ udah penuh merah ya sulit kerjasamanya gitu. Ini yang tidak banyak diketahui, tapi FKRTL itu tumbuh, FKTP juga tumbuh, dan yang menarik 65,8% itu FKRTL swasta, bukan pemerintah. Nah ini tumbuh gitu. Dulu waktu kami masuk itu beberapa rumah sakit yang profit oriented hospital itu tidak begitu tertarik kerjasama BPJS. Sekarang hampir semua sudah tertarik untuk kerjasama meskipun belum semua. Dan sehari berikutnya, ini kinerjanya nih berikutnya. Nah sehari dulunya itu hanya sehari 252.000 Pak yang pakai BPJS itu. Seluruh Indonesia sehari. Sekarang sehari lebih dari 2 juta. Pemanfaatan, artinya ini apakah masyarakat tambah sakit? Itu menurut saya memang dulu butuh, tapi nggak bisa. Ya. Nah, tentu promosi prevensi dilakukan juga oleh BPJS ya. Nah, ini yang tidak tahu BPJS itu tidak di bawah sebuah kementerian ya, bukan di bawah sebuah kementerian dan lembaga, tidak, di bawah langsung presiden. Nah, ini juga tidak banyak diketahui. Dan BPJS itu tata kelola itu Insinyur Yahya Ropandi, SPDI, MSc, Bapak ya, beserta rombongan, Bapak Ibu sekalian, saya ditemani oleh pimpinan Komisi 8, yaitu Ketua Komisi 8, Bapak Maruhanda Sopang, Wakil Ketua Komisi 8, Bapak Haji Abidin Fikri, Assalamualaikum, dan juga Bapak Singgih Janurat Moko, dan on the way Bapak Abdul Wahid, dan juga ada anggota Komisi 8 Ibu Lale Siva, dia adalah Dapil Nusa Tenggara Barat 2. Satu dapil sama saya Bapak Ibu. Dan kita juga ditemani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Bapak Profesor Dr. Haji Suyitno MHG. Selamat siang Pak. Baik, pertama-tama tentu mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya perkenannya maka kita bisa hadir di sini menemui Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat.
Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran pimpinan Komisi 8 dan wakil dari pemerintah yang bersama-sama menerima audiensi dari Perkumpulan Guru Madrasah Swasta pada hari ini. Berdasarkan surat nomor 093-B garing PGM Indonesia titik 00 garing 2 2025 tanggal 4 Februari 2026 dari Koordinator Lapangan Aksi Damai Guru Madrasah Swasta perihal permohonan audiensi dalam rangka menyampaikan pendapat dan aspirasi serta tuntutan aksi damai untuk bertemu dengan pimpinan DPR RI, dan Bapak juga sudah menyampaikan beberapa poin harapan ya Pak ya, izin saya sebutkan. Yang pertama adalah meminta DPR RI agar mendorong dengan serius tidak ada diskriminasi kepada guru madrasah swasta atau madrasah swasta dalam segala hal. Kedua, meminta kepada pemerintah khususnya Bapak Presiden RI yang kita cintai agar guru madrasah swasta dapat diikutsertakan dalam seleksi perekrutan guru P3K dan dapat ditempatkan pada madrasah negeri atau swasta. Yang ketiga, 133 triliun penerimaan, 139 triliun itu pendapatan. Sekarang itu 2025 dulu, karena ini sekarang sudah 200 triliun lebih. Ini 2025 176 pendapatan, penerimaan 175 triliun. Berikutnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini untuk mengupdate saja. Ini para direksi dan dewas yang tadi sudah disampaikan, yang kita bekerja keras untuk BPJS Kesehatan ini, meskipun masih banyak masalah ya, tetapi perbaikannya. Dulu Pak, kalau masuk BPJS, peserta BPJS, wah aksesnya susah. Terus rumah sakit bilangnya penuh. Terus macam-macam, 3 hari sudah harus pulang. Terus didiskriminasi. Ya masih ada kayak gitu, masih ada, tapi sudah jauh berkurang begitu. Ini untuk diketahui saja. Dan kita bersyukur karena satu-satunya institusi pemerintah ya, atau semi pemerintah yang masuk nominasi Nobel Pak. Yang sejak merdeka nih, yang lain agak berat itu, belum Pak, gitu. Demikian, terima kasih ya kami sampaikan.